Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Wahyu Pratomo dengan NIM 2305110003 dari program studi Teknik Elektro 2000 angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur dari materi minggu pertama dan sampai minggu ke-7 mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Latar belakang adanya saya buat presentasi ini yaitu RDK merupakan sebuah program mata kuliah umum yang dipergunakan sebagai pengenalan kepada mahasiswa Universitas Negeri Semarang semester 1 dan semester 2 untuk dibekali ke depannya setelah tidak ada mata kuliah ini. Materi dalam mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan ini hanya mencakup 7 materi saja. Rumusan masalahnya, bagaimana materi kuliah ini dalam minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7. Jadi dalam mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan ini, minggu 1 sampai 7 merupakan diadakannya sebuah materi, dan minggu ke-8 ulangan tengah semester, minggu ke-9 sampai dengan 15 digunakan tugas terstruktur, dan saya juga ini mengerjakan tugas struktur dari Bapak Dr. Denny Setiawan SNMHUM. Dan minggu ke-16 dilakukan UAS. Daftar presentasi kali ini yaitu minggu pertama sampai minggu ke-7 dari materi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Yang pertama, hubungan manusia dan teknologi. Yang kedua, dampak positif dan dampak negatif kemajuan teknologi. Yang ketiga, IoT atau Internet of Things dan Big Data. Keempat, Artificial Intelligence atau AI. Kelima, e-commerce. 6, dunia siber atau dunia maya. Yang terakhir, 7, yaitu hukum transaksi elektronik dan informasi. Yang pertama, pada minggu pertama ada materi hubungan manusia dan teknologi. Manusia dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berkat manusia, teknologi terus-menerus muncul, hal baru dan terus berkembang. Jadi, dengan adanya manusia, teknologi ini akan terus berkembang menjadi lebih baru dan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Manusia bisa dikatakan sebagai Homo technologius atau manusia teknologi, karena manusia mempunyai sebuah kemampuan untuk mengembangkan teknologi untuk beradaptasi, mempermudah kehidupan, sehingga dapat mempertahankan hidup. Jadi hubungan manusia dan teknologi ini tidak dapat dipisahkan, karena tanpa adanya manusia, teknologi tidak akan tercipta dan tidak akan muncul dan tidak akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Minggu kedua, dampak positif kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu keberlangsungan kehidupan tidak harus selalu tatap muka. Jadi seseorang tidak perlu melakukan sebuah kehidupan dengan satu sama lain selalu tatap muka. Akan tetapi dapat melalui internet dengan menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, munculnya media massa khususnya dalam bidang pendidikan seperti komputer, jaringan, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu menjadikan untuk menganalisis data dan mengevaluasi data-data yang akan ada dalam sebuah teknologi. Dari dampak positif kemajuan teknologi, ini saya hanya menyebutkan 3 dampaknya saja, karena dampak positif kemajuan teknologi sangatlah banyak. Selanjutnya, dampak negatif kemajuan teknologi. Sebelumnya, dampak positif sudah saya sebutkan. Yang ini dampak negatif kemajuan teknologi. Yang pertama, dengan adanya teknologi yang semakin maju akan membuat manusia memiliki pemikiran kurang kritis dan kurang maju dengan kemajuan teknologi. Jadi, dengan adanya teknologi, manusia akan bergantung atau ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Yang kedua, penggunaan teknologi secara berlebihan akan berdampak buruk kepada manusia karena kecanduan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang saat ini sangat pesat ini, maka manusia akan kecanduan atau akan terus-menerus menggunakan teknologi tersebut. Yang terakhir atau ketiga, munculnya media massa akan mempengaruhi manusia sehingga mereka akan terpengaruh dengan media massa tersebut. Jadi, di dalam teknologi tersebut ada sebuah media massa yang muncul dari media sosial, yang Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun yang lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada minggu ketiga yaitu IoT atau Internet of Things dan Big Data. Pengertian dari IoT sendiri adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan
untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Jadi IoT ini adalah sebuah internet yang menghubungkan satu sama lain. Jika jika saat ini kerja harus tatap muka atau mengirimkan sebuah file secara langsung, maka dengan adanya IoT ini manusia tidak perlu melakukan aktivitas kerja tanpa harus melakukan kerja dengan bantuan manusia. Jadi adanya IoT ini manusia tidak selalu membutuhkan bantuan orang lain, yaitu bisa digunakan dengan Internet of Things atau IoT ini. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan sebuah volume data yang sangat besar. Big Data ini telah digunakan dan diperfungsikan dalam bisnis seseorang. Jadi dalam Big Data ini kita apabila menjadi pebisnis, kita akan bisa menggunakan big data ini untuk membuat keputusan atau sebuah jawaban apabila terdapat masalah dalam bisnis kita. Minggu selanjutnya, minggu kelima, yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah alat untuk manusia membantu dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Artificial Intelligence ini sangatlah canggih untuk saat ini. AI menekankan bahwa teknologi ini seringkali berfokus pada otomatisasi jenis tugas tertentu. Nah, jadi AI ini sudah otomatis jika apabila kita memasukkan sesuatu tugas tertentu dalam AI ini. Yang dimaksud dengan tugas tertentu itu adalah suatu tugas dianggap melibatkan kecerdasan ketika seseorang memerintahkan teknologi untuk melaksanakannya atau mengolah dalam teknologi. Jadi AI ini apabila kita memasukkan sebuah perintah, maka AI ini akan menjalankan sebuah perintah tadi yang mengolahnya dalam teknologi. E-commerce. Definisi dari e-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce atau dapat didefinisikan yaitu sebuah proses terjadinya transaksi tanpa harus bertemu terlebih dahulu, akan tetapi melalui media elektronik. Jadi kalau zaman dahulu sebelum adanya teknologi, kita menggunakan jual beli atau transaksi itu harus selalu bertemu tatap muka. Akan tetapi dengan adanya e-commerce ini, kita tidak selalu harus bertatap muka atau saling bertemu. Namun kita bisa melakukan jual beli dengan media elektronik yang sudah ada untuk saat ini. Dalam e-commerce terdapat jenis-jenisnya, yaitu pebisnis ke konsumen, kedua bisnis ke konsumen, yang pertama pebisnis ke bisnis. Jadi bisnis akan melakukan jual beli atau transaksi ke bisnis satu ke pebisnis yang lain. Yang kedua, pebisnis ke konsumen. Jadi pebisnis atau sebuah pebisnis ini memproduksi suatu barang atau jasa dan ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga, konsumen ke konsumen. Konsumen ini adalah seseorang yang mengkonsumsi sebuah sesuatu menawarkannya kepada seseorang yang lain sebagai konsumen. Yang keempat, konsumen ke pebisnis. Dalam hal ini, konsumen menciptakan atau memproduksi sesuatu dan menawarkan atau menjual sebuah barang atau jasa ini kepada sebuah perusahaan atau pebisnis tersebut. Dunia siber. Dunia siber atau dunia maya bisa diartikan sebagai sebuah dunia di mana terdapat komunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan sebuah jaringan. Bisa jaringan internet dan jaringan lainnya untuk melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan dalam keseharian. Karena saat ini aktivitas dan kegiatan selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan dunia siber. Jadi dunia siber ini merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam sebuah dunia maya, yaitu terdapat komunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan jaringan. Jaringan ini seperti internet, jaringan lainnya atau jaringan lainnya yang dilakukan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam keseharian. Aturan hukum informasi dan transaksi elektronik. Dalam aturan hukum ini terdapat dua aturan hukum. Yang pertama tentang informasi dan transaksi elektronik tertuang dalam Undang-Undang tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya UU nomor 19 tahun 2016 ini merupakan kaitannya seperti UU tahun 2008 yang dimana UU nomor 19 tahun 2016 ini perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kesimpulannya dari presentasi saya memiliki poin-poin penting, yaitu dapat kita ketahui bahwa mata kuliah ini merupakan tidak lain memberikan sebuah penjelasan tentang dunia digital saat ini,
dengan manusia. Tidak hanya itu, dalam materi ini banyak memberikan beberapa tentang teknologi saat ini. Jadi, mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan yang diadakan oleh Universitas Negeri Semarang ini merupakan sebuah mata kuliah di mana isinya yaitu sebuah dunia digital. Yaitu pertama tadi sebagai hubungan manusia dan teknologi, kedua dampak positif dan negatifnya, ketiga IoT dan Big Data, kelima artificial intelligence atau AI, dunia siber, e-commerce, dan yang terakhir aturan hukum informasi dan transaksi elektronik.